Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, di mana musuh bebuyutan daripada Magnus Carlsen yaitu Hans Niemann berhadapan dengan Anish Giri. Wow, luar biasa. Pada pertandingan kali ini sangat seru karena apa? Karena Anish Giri maupun Hans Niemann berada pada puncak klasemen ya. Wow, pertandingan kali ini berlangsung pada perhelatan FIDE Grand Swiss tahun 2025. Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Hans Niemann atau Anish Giri? Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Anish Giri megang buah putih sementara Hans Niemann megang buah hitam. Anish Giri memulai pembukaan yang sangat luar biasa yaitu C4 dimainkan, Hans Niemann kuda F6 dimainkan. Ya, biasanya pembukaan seperti ini mengarah pada pembukaan Katalan ya. Kalau saya perhatikan. Kemudian Anish kuda C4 dimainkan. Kemudian Hans Niemann E5 dimainkan. Anish kuda F3. Hans kuda C6. Anish E3 dimainkan. Hans gajah B4. Kemudian Anish Giri langsung mengeluarkan menterinya, menteri C2 dimainkan. Hans gajah kali C3 langsung sikat kuda daripada Anish Giri ya. Kemudian Anish Giri menteri kali C3. Anish Giri lebih memilih ya sikat pakai menteri. Hans Niemann menteri E7 dimainkan. Putih A3, hitam D5. D4 dimainkan oleh Anish Giri menobrak pusat. Pion kali pion. E kali D4 dimainkan. Kemudian Anish Giri kuda kali D4 mengajak pertukaran kuda daripada Hans Niemann. Hans menerima tawaran pertukaran ya kuda kali D4 dimainkan, menteri kali D4 oleh Anish Giri. Kemudian Hans Niemann C5 dimainkan mengusir menteri. Menteri diamankan ke H4. Hans Niemann gajah E6 dimainkan. Pion kali pion oleh Anish. C kali D5 dimainkan. Kemudian Hans Niemann membalas dengan kuda kali D5. Ya, sejauh ini kalau kita perhatikan permainan masih seimbang ya. Evaluasi Sumber mengatakan ini masih seimbang. Kemudian Anish mencuri tempo dengan gajah kali B5 dimainkan. Jadi Anish di sini nggak langsung makan menteri ya, nggak langsung memindahkan menterinya. Licik ya permainan daripada Anish ini. Dia mencuri tempo untuk apa? Untuk mengembangkan gajahnya dengan skak raja. Kemudian Hans Niemann menutup skak raja dengan gajah D7 dimainkan. Kemudian di sini baru Anish Giri sikat menteri kali E7 dimainkan. Skak kemudian disikat menggunakan kuda kali E7. Nggak mungkin menggunakan raja ya kan. Nanti rajanya bisa kehilangan hak rokade. Kemudian Anish menarik gajah ke E2. Ya, dia tidak menumbangkan gajahnya karena gajahnya menurut saya ini lumayan aktif ya gajah daripada putih ini. Jadi dalam bermain catur itu jangan pernah menukar buah catur yang aktif dengan buah catur yang pasif ya. Kalau kita perhatikan di sini buah catur Hans Niemann gajahnya itu pasif ya, lebih defense ya, bertahan. Kemudian Hans Niemann benteng dimainkan ke C8. Anish F3.
hitam F6 dimainkan, raja F2 oleh putih, raja F7 dimainkan, ya tanpa rokade, kedua pemain tanpa rokade guys. Kenapa tanpa rokade ya? Karena sudah masuk ke tahap endgame ya. Jadi gak ada gunanya rokade juga kan. Kemudian benteng D1 oleh putih, gajah E6 dimainkan, H4 oleh putih, B6 oleh hitam, E4 putih, kuda C6 dimainkan oleh Hans Niemann, gajah E3, kuda A5 dimainkan oleh hitam, putih, benteng D6 dimainkan. Ya, bentengnya sudah naik ya. Kemudian hitam benteng H8 untuk apa? Untuk menopang gajah. Kemudian putih G4 dimainkan, hitam kuda B7 untuk mengancam benteng. Benteng diamankan ke D2 oleh putih. Hitam kuda A5 kembali ya. Putih benteng D6 ya kembali. Hitam kuda B7. Sepertinya Hans Niemann di sini mengajak remis ya. Kemudian Anies benteng dimainkan ke D1. Ya, dia menolak remis ya. Kalau misalnya bentengnya dimainkan ke D2 bisa remis ini guys ya. Dan Anies menghindari remis ya. Anies pengen menang di sini guys. Kemudian hitam kuda A5 dimainkan. Putih benteng AC1 dimainkan. Kemudian hitam raja E7. Anies gajah A6 dimainkan. Mengancam benteng. Benteng C8 dimainkan. Mengajak pertukaran benteng. Ya, pertukaran diterima. Kemudian benteng kali D8. Benteng ya kali 8 dimainkan. Kemudian B4 mengusir kuda. Kuda dimainkan ke B3. Benteng C3 oleh putih. Hitam benteng D6. Kemudian Anies pion kali pion, langsung saja pion disikat. Ya, kemudian pion kali pion, makan. Di sini kalau saya perhatikan evaluasi banyak berpihak pada putih ya. Kemudian putih benteng kali B3, gajah kali benteng, kemudian gajah kali C5 dimainkan, raja D7, gajah kali D6, raja kali D6 dimainkan, G5, gajah E6, raja E3 dimainkan, raja C5. Di sini evaluasi bar makin memutih ya. Kemudian raja F4 dimainkan, raja D4, pion kali pion, kemudian pion kali pion, A4 dimainkan. Nah, ya kita perhatikan di sini evaluasi bar sangat berpihak pada Anies Giri ya. H6 dimainkan, A5, gajah D7 dimainkan, gajah E2, raja C5, E5 dimainkan, raja D5, pion kali pion, raja E6, F7 dimainkan, raja kali pion ya, gagal ya. Kemudian raja E5 dimainkan, ya itu sengaja pancingan ya buat memancing raja hitam itu ya, biar dia berada di pinggir ya. Kemudian pada langkah selanjutnya Hans Niemann menyerah. Kenapa Hans Niemann menyerah di sini? Apa alasannya? Karena ya ada pion bebas guys, pion bebas daripada Anies di sini, Anies Giri ya. Kalau misalnya ada langkahan seperti ini pasti ada jawaban seperti ini guys ya. Jadi perlahan pionnya akan naik guys.
Pion bebas guys, ini berat sekali ya. Berat sekali kawan. Sulitnya. Nah, ada jawaban seperti ini ya. Dan pionnya ya akan jadi juga guys ya pionnya. Yup. Kalau misalnya dimakan akan dimakan balik ya. Serba susah ya. Nah, pionnya akan disikat guys. Yup. Ya, satu persatu pionnya akan dibotakin guys. Ini yang terjadi guys. Ini yang terjadi kalau permainan dilanjutkan. Nah, jadi tuh barang ya kan? Ya. Yup. Kak. Yup. Menteri. Dan ini pun skakmat ya. Skakmat yang paling membagongkan. Oke. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.